Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ayat Manajemen Pendidikan, yaitu Bapak Arwani Amin, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Siti Khofifah Alawiyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas PTIQ Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai konsep kepemimpinan pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Kepemimpinan itu merupakan unsur penting dalam manajemen pendidikan. Nah, dalam perspektif Islam, kepemimpinan itu tidak hanya dipahami sebagai kedudukan struktural, tetapi juga sebagai amanah yang dimana di dalamnya mengandung tanggung jawab moral, spiritual, dan juga sosial. Nah, pemimpin pendidikan juga berperan penting dalam mengarahkan, membimbing, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan intelektual dan juga karakter peserta didik. Dan prinsip-prinsip dasar tentang kepemimpinan, yang dimana hal itu dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan pendidikan. Nah, prinsip-prinsip tersebut apa aja sih? Nah, prinsip-prinsip tersebut meliputi amanah, kemudian keadilan, musyawarah, dan juga keteladanan. Kita masuk ke bagian pembahasan yang pertama, yaitu kepemimpinan sebagai amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Ayat ini artinya adalah, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, teman-teman, ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dalam konteks pendidikan, kepemimpinan itu seperti kepala sekolah atau guru yang berkewajiban secara khusus untuk mengelola lembaga pendidikan dengan profesional, yang dimana mereka perlu menjaga kepercayaan masyarakat, kemudian mengarahkan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang mulia. Selanjutnya yaitu yang kedua, pembahasan yang kedua itu kita akan membahas prinsip keadilan dalam kepemimpinan pendidikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, yang dimana ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, keadilan itu merupakan fondasi penting dalam kepemimpinan pendidikan. Nah, pemimpin itu layaknya harus bersikap
secara objektif, terutama dalam pengambilan keputusan, kemudian memberikan penilaian yang proporsional, serta memperlakukan seluruh peserta didik itu secara setara tanpa diskriminasi. Nah, lingkungan pendidikan yang adil juga akan menumbuhkan rasa aman, rasa percaya diri, ketertiban, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Prinsip musyawarah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik itu bersifat partisipatif. Nah, dalam pengelolaan pendidikan, pemimpin dianjurkan untuk melibatkan guru, kemudian tenaga kependidikan, serta pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan. Nah, musyawarah ini juga mencerminkan sikap yang terbuka, kemudian menghargai pendapat, serta memperkuat kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan yang terakhir, yaitu yang keempat. Kita akan membahas tentang keteladanan sebagai inti kepemimpinan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, yang dimana ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Shadaqallahul Azim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa keteladanan itu menjadi inti dari kepemimpinan. Nah, pemimpin pendidikan itu tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam akhlaknya, kemudian tanggung jawabnya, kedisiplinan, dan juga komitmen terhadap ilmu. Nah, melalui keteladanan ini, nilai-nilai pendidikan akan lebih mudah tertanam dalam diri peserta didik. Nah, dengan demikian, kepemimpinan pendidikan dalam perspektif Al-Quran itu menekankan pada nilai amanah, kemudian keadilan, musyawarah, dan juga keteladanan yang sebagai landasan utama dalam mengelola pendidikan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.